Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, pakai hamba-Mu dan buka hati dan pikiran jemaat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu ini, sehingga mereka memahaminya dan melakukannya di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Halo. Baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang dari Petunjuk Hidup Baru, namun kita baca secara keseluruhan. Galatia pasal yang ke-5. Kita buka Galatia pasal yang ke-5. Kita nanti baca bergantian ya. Jadi yang bawa Alkitab bisa dibuka Alkitabnya, pakai HP juga, tidak apa-apa. Yang penting jangan balas SMS pacarnya, gitu ya, yang masih pacaran. Oke, kita baca Galatia pasal yang ke-5, ayat 1 hingga ayat yang ke-15 secara berganti-gantian ya. Oke, saya akan bacakan judul perikopnya, kemerdekaan Kristen. Ayat 1 saya, 2 Bapak Ibu, seterusnya sampai ayat yang ke-15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup ditinggalkan di dunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajarkan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun yang berbeda. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu menginginkan saya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pada saat ini yang sudah saya kirim di flyer di grup kita, yaitu sungguh-sungguh merdeka. Nah, sekarang adalah memperingati hari, karena tepatnya besok ya, tapi di suasana kemerdekaan negara kita yang kita cintai ini kita waktunya dalam firman Tuhan juga kita sesuaikan bahwa
kemerdekaan kita sebagai orang percaya juga ada, gitu ya. Nah, kembali kepada tema ini, sungguh-sungguh merdeka. Dari tema ini kan kita bisa memahami bahwa sungguh-sungguh merdeka, ternyata ada orang yang sudah merdeka, tetapi tidak merasakan kemerdekaan itu. Ya, sebenarnya status dia sudah merdeka, tetapi dia tidak menikmati kemerdekaan itu. Ya, tidak menikmati kemerdekaan itu. Sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 16 Agustus tahun 45, besoknya baru kemerdekaan. Ada lagi itu kan? 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita, gitu ya. Jadi 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nah, sebelum 17 Agustus, apa yang terjadi dengan negara kita Indonesia? Pasti diperbudak oleh berapa negara yang kalian tahu? Negara apa saja yang pernah menjajah atau memperbudak negara Indonesia? Belanda, Jepang, Spanyol, Inggris, Portugis pernah saya dengar ya, dan lain-lain. Nah, ketika kita dijajah oleh negara tersebut, kita ya tidak nyaman, ya kan? Kita diperbudak, kita dianiaya, kita dikasih kerja rodi dan paksa dan lain sebagainya. Artinya itulah sebagai orang yang tidak merdeka. Namanya orang yang tidak merdeka itu dia tidak bebas melakukan apa-apa. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Apakah benar-benar kita sudah merdeka? Apakah kita sudah menikmati kemerdekaan itu sebagai status kemerdekaan yang itu harus kita nikmati? Ya, kalau belum kita nikmati, katanya kan merdeka, lawan katanya apa? Diperbudak kan? Jangan kita masih status merdeka, tetapi mental kita mental budak gitu loh. Harusnya kalau kita memiliki status orang merdeka, mental kita harus mental orang merdeka. Begitu ya. Nah, oleh karena itulah kembali kepada tema ini, sungguh merdeka. Nah, kita fokus pada ayat yang ke-13 yang tadi, Galatia 5 ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalau status kita sudah merdeka, perilaku kita juga harusnya sebagai orang merdeka. Saya mau tanya, kapan orang Kristen sudah merdeka? Kapan kita disebut menjadi orang merdeka? Sudah merdeka enggak di dalam Kristus? Kita disebut orang merdeka ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diperbudak di dalam dosa. Dosa yang menjadi Tuhan kita. Dosa yang menjadi sesembahan kita. Tetapi ketika Kristus mati di kayu salib dan kita menerima Dia, maka kemerdekaan itu ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kalau kita sudah memiliki status sebagai orang merdeka, jangan lagi mau diperbudak oleh dosa. Kan begitu. Tadi ketika kita apa? Ketika kita tadi sebelum kita menerima Yesus, kita diperbudak oleh dosa dan kita menuruti segala keinginan dosa, ya kan? Segala apa yang diinginkan dosa, apa yang diinginkan oleh hati kita. Tetapi ketika kita menerima Yesus, dosa itu harus pelan-pelan harus kita buang di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan sungguh-sungguh merdeka. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu. Artinya kira-kira begini, kamu sudah merdeka, tetapi karaktermu juga harus merdeka. Jangan aku sudah menjadi orang merdeka, tetapi karakter kita, perbuatan kita tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Begitu, karena kita merdeka di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita sudah percaya kepada Yesus, ada nggak kemungkinan kita masih bisa berbuat dosa? Ada. Nah, ilustrasi yang pernah saya katakan itu bagaikan apa tadi kemarin saya sering katakan? Bagaikan bebek
dengan ayam. Pernah ya, kasih tahu ya. Bebek dengan ayam. Kalau bebek jatuh, kalau bebek jatuh ke dalam air, apa yang dilakukan? Bebeknya itu menikmati air itu. Iya kan? Coba lihat kalau bebek jatuh ke air. Jatuh dia mungkin apa, terperangkap begitu. Jatuh ke dalam air. Dia bangkit nggak dari air itu? Enggak. Dinikmati air itu sampai lama-lama. Coba bayangkan dengan ayam. Kalau ayam terperangkap atau jatuh ke dalam air, apa yang dilakukan ayam? Ayamnya gimana? Dia akan segera bangkit. Pernah lihat nggak ayam jatuh ke air? Pasti gitu kan? Tapi kalau bebek dinikmati. Bila perlu ya tambah airnya tuh bos, gitu kan? Tambah airnya tuh bos. Pasang gitu ya. Ya itu kalau bebek tambah lagi, pengen ayo gitu. Itu kalau bebek. Tapi kalau ayam pengen berusaha bangkit. Gimana ya daratnya? Di mana ya? Di mana ranting-rantingnya? Pasti ayam begitu. Nah demikian juga ketika kita sudah merdeka di dalam Yesus, ada nggak kemungkinan kita jatuh ke dalam dosa? Ada. Tetapi kita harus pilih. Kalau kita masih seperti bebek, udah jatuh ke dalam dosa, tapi malah dinikmati dosa itu, pertanda berarti kita belum merdeka. Gitulah. Tapi kalau kita sebagai seorang merdeka, ada nggak kemungkinan kita berdosa? Ada. Tetapi kita harus seperti ayam itu. Udah berdosa, aku sudah berdosa, ini gini, aku melakukan ini, melakukan itu. Aku harus memiliki sifat seperti ayam. Harus segera bangkit dari ayam ini, dari apa? Dari dosa ini. Harus segera bangkit. Nah, itu sebagai orang merdeka. Tapi kalau udah kita jatuh ke dalam dosa, malah kita nikmati dosa itu, berlarut-larut di sana, bahkan tidak merasa ada sesuatu yang kurang, tidak ada sesuatu yang aneh di dalam menikmatinya itu pertanda bahwa kita belum orang merdeka, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam memperingati hari kemerdekaan negara kita ini, saya berharap ini mengingatkan kemerdekaan kita sebenarnya. Apakah kita sebenarnya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya kita membelakangi dosa. Kita membelakangi dosa. Kita melihat kepada salib Kristus. Karena hanya salib Kristuslah yang bisa memberikan pengampunan dosa. Hanya salib Kristuslah yang bisa memberikan kita pengampunan dosa. Dan tidak ada cara lain. Makanya Yesus yang adalah Allah datang ke dalam dunia ini. Sekali lagi saya tegaskan, kita nggak mempercayai Yesus manusia diangkat menjadi Tuhan. Tidak. Kalau ada orang di luar sana mengatakan, mereka percaya Yesus diangkat menjadi Tuhan. Tidak, Yesusnya itu dari sana Tuhan. Dari soronya itu dia, dari surga dia sudah Tuhan. Tapi hanya saja dia datang ke dalam dunia. Makanya kita mempercayai Allah menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Allah. Itulah. Jadi Yesus itu sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Alfa dan Omega. Kan bilang Allah, kita bilang begitu. Yang awal dan yang akhir. Dalam Wahyu dikatakan. Artinya Yesus adalah sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Bahkan tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Nah, jadi dia adalah Allah datang ke dalam dunia ini. Hanya dengan cara inilah terjadi pengampunan dosa dengan mati di kayu salib. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib, apa dikatakan? Sudah selesai. Sudah selesai. Artinya apa? Visinya yang dari surga itu sudah diselesaikan di dalam dunia ini. Makanya sekarang keputusan kita, apakah kita percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak? Kalau kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ ada kemerdekaan dalam hidup kita, dan kita mempergunakan hari-hari kemerdekaan itu tidak mengisinya lagi dengan berbuat dosa, tapi mengisinya dengan berbuat kebaikan. Makanya di sini katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa lagi. Gitu loh. Tetapi apa? Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya kita ada di dalam kasih. Kita meninggalkan dosa, membelakangi dosa, dan kita berhadapan melihat Yesus yang adalah kasih itu di depan kita. Nah, makanya tadi saya katakan, apakah kita bisa berbuat dosa? Bisa. Tetapi kita harus segera bangkit dari dosa itu. Sama seperti ayam yang tadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
firman ini di dalam hari memperingati kemerdekaan kita ini, kita juga adalah orang-orang merdeka. Oleh karena itu, berbuatlah seperti status yang kita miliki itu sebagai orang-orang merdeka. Amin. Ayo kita sama-sama dulu ngomong merdeka, merdeka sampai 3 kali ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Firman-Mu telah kami sudah dengarkan. Kiranya firman-Mu ini mengingatkan kami sebagai status orang merdeka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Karena kemerdekaan kami di dalam surgawi ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemerdekaan yang telah Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri pemberitaan firman-Mu ini. Amin. Saya kembalikan kepada Liturgus.